Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Henum Jatunahar dari mahasiswa Stikes Kendal. Di sini saya akan edukasi tentang penyakit jantung koroner bagi masyarakat. Nanti waktunya sekitar 10 menit. Ibu-ibu apakah bersedia? Ya. Baik, langsung saja ke materi ya, Bu. Edukasi tentang penyakit jantung koroner. Nah, sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu penyakit jantung koroner? Tidak. Selanjutnya, latar belakang dari penyakit jantung koroner itu sendiri merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Angka kematian karena penyakit jantung koroner yaitu 17,05% dari total kematian. Penyakit jantung koroner itu merupakan salah satu bentuk penyakit kardiovaskuler yang menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Penyakit jantung koroner adalah suatu penyakit degeneratif yang berkaitan dengan gaya hidup dan sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya, penyakit ini merupakan problem kesehatan utama di negara maju. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat lebih dari 7 juta orang meninggal akibat penyakit jantung koroner di seluruh dunia pada tahun 2002. Hasil survei Kesehatan Nasional tahun 2001 menunjukkan 3 dari 1000 penduduk Indonesia menderita penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner itu merupakan problem kesehatan utama di negara maju. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit jantung koroner, sehingga upaya pencegahan harus bersifat multifaktorial juga. Nah, berdasarkan latar belakang tadi yang saya sudah jelaskan, diperlukan upaya promotif dan preventif dalam bentuk pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kognitif bagi masyarakat mengenai penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada definisi dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau disebut coronary heart disease atau CDH adalah istilah umum yang dipakai untuk semua gangguan yang menyangkut obstruksi darah umum melalui arteri koronaria. Selain istilah CDH tadi, ada juga istilah penyakit jantung koroner aterosklerosis. Nah, itu penyempitan arteri koroner. Nah, ini bisa disebut dengan penyempitan karena lemak jenuh yang disebut aterosklerosis. Selanjutnya ada tanda dan gejala pada penyakit jantung koroner. Yang pertama, nyeri dada sebelah kiri ya, Bu. Nyeri dada sebelah kiri tertekan di daerah pertengahan tulang rusuk, terasa diremes-remes, mendadak gitu. Selanjutnya yang kedua, lokasi nyerinya pada daerah kiri menjalar ke lengan kiri leher, punggung, dan ulu hati. Itu sebagian gejala awalnya. Yang ketiga, nyeri bisa timbul saat aktivitas berat atau meningkat hilang saat istirahat, ataupun nyeri datang walaupun tidak beraktivitas. Nyeri bisa terjadi kurang dari 30 menit. Selanjutnya ada faktor resiko pada penyakit jantung koroner. Faktor risiko pada penyakit jantung koroner dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor risiko yang dapat dikurangi, diperbaiki atau dimodifikasi, dan faktor risiko yang bersifat alami dan tidak dapat dicegah. Faktor yang dapat diubah yaitu usia lebih dari 40 tahun. Selanjutnya jenis kelamin, dan jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu lebih banyak ke pria, lebih beresiko gitu. Terusnya riwayat keluarga. Selanjutnya faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada diabetes mellitus, kadar kolesterol, dan lemak yang tidak normal dan dalam darah. Terus stres, infeksi,
kebiasaan merokok, pola makan yang tidak baik. Selanjutnya, tindakan yang dapat dilakukan bila ada tanda-tanda serangan pada penyakit jantung koroner itu, yaitu secara umum serangan yang timbul adalah nyeri dada yang terlokasi di dada kiri yang menjalar, sangat menusuk dan berat. Dapat dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ambil posisi yang nyaman, usahakan sirkulasi tetap adekuat, kurangi aktivitas atau istirahat cukup. Selanjutnya, ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman, berikan cairan atau minum air hangat, dan hilangkan kecemasan. Bawa segera penderita ke tempat pelayanan kesehatan dengan fasilitas perawatan intensif jantung bila keluhan nyeri semakin berat dan lebih dari 30 menit. Diupayakan semaksimal mungkin agar pertolongan diberikan dan dibawa ke perawatan intensif jantung dengan waktu 6 jam setelah serangan nyeri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang edukasi penyakit jantung koroner. Apakah ibu-ibu bisa memahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang penyakit jantung koroner itu? Tidak, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, lain waktu bisa menghubungi saya atau lewat WA atau nanti bisa pertemuan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.